Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma fsalana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa anzil alaina barakataka wa alisna bikasat wa afiatak wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'al syekh al-alim ya Allah al-alim al-fadil Salim bin Sunan al-Hadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal dalam menjelaskan paling sedikitnya kita mengadusi mayit. Aqallu ghusli, paling sedikitnya mengadusi mayit, ta'mim badanihi bil ma'i, yaitu menyeluruhkan air ke tubuhnya mayit. Ini paling sedikitnya, asalkan mayit tersebut sekujur tubuh udah kena air, itu udah cukup. Ada orang mati airnya sedikit atau memang malas untuk banyak-banyak air, memperbanyak air, maka asalkan menyeluruh air ke tubuh mayit, ke badannya mayit, itu udah cukup. Ini bab cukup. Ya, makanya di sini dikatakan paling sedikitnya ngadusin mayit, mandikan mayit itu air kena ke seluruh badannya mayit. Nah, walaupun satu kali, karena hal itu merupakan fardu bagi orang yang hidup dengan catatan sekiranya yang satu siraman dan catatan bersih mayitnya, dengan catatan istilahnya sekiranya kotoran dari mayit sudah tidak ada. Jadi walaupun satu kali itu sudah cukup asal hukumnya. Dalam memandikan mayit itu ada yang paling sempurna. Kalau umpama kita ada orang mati ngambil fardu-fardunya, ya selesai, siram satu kali, yang penting bisa ke sekujur tubuh mayit, udah selesai hukumnya. Tapi ada yang paling sempurna. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya mandikan mayit, mandikan mayit. Orang niat ngadus mayit itu tidak wajib dengan wudu, tapi bab memandikan mayit itu wajib bagi kita yang hidup. Tapi niatnya tidak wajib, lain dengan wudu. Pama ada Zaid mati, saya yang ngadusin, bab niatnya tidak wajib, tapi bab mensucikan mayit, ngadusin mayit itu wajib. Wa akmalu, adapun paling sempurnanya ngadusin mayit, ayat sila sawatahi, yaitu membasuh orang kepada lubang depan dan lubang belakangnya, bersih-bersih. Ini paling sempurna ya, paling sempurnanya orang ngadusin mayit, lubang depannya, lubang belakangnya dibersih-bersih. Begitu juga umpama bab wudu'in mayit, wudu mayit itu sunnah hukumnya bagi niat, bukan wajib, bukan. Bagi Rasulullah, saya yang wudu'in mayit, bersih-bersih setelah itu kan diwudu'in. Ngadusin mayit itu wajib, tapi niatnya untuk mengudu'in mayit, niatnya itu sunnah hukumnya. Kembali pembahasan bahwasanya paling sempurnanya orang memandikan mayit yaitu ayat sila sawatahi, membasuh orang, membersihkan orang, menyiram orang, membersihkan kepada sawatahi, yaitu lubang depan dan lubang belakangnya. Ini paling sempurnanya, bersih-bersih. Juga wa ayyazil qadar, juga orang tersebut menghilangkan kotoran-kotoran. Ini paling sempurnanya, baik di telinga, baik di hidung,
Min anfihi, dari hidungnya mayit, hidungnya. Kalau ada kotoran dikorek-korek. Juga paling sempurna ngabisin mayit wa iwaddi'ahu, dan juga nguduin orang kepada mayit. Nguduin. Wa luka. Wa luka, yaitu menggosok-gosok orang badannya mayit, gosok-gosok. Sosok pelan-pelan. Jadi menggosok mayit itu jangan seperti orang hidup. Ya kalau mayitnya selamat, kalau nggak selamat, yang kita gosok itu sakit luar biasa. Walaupun itu pelan-pelan, ya kata kita pelan-pelan. Kalau mayitnya celaka itu rasa siksaan itu. Jadi paling sempurnanya juga mayitnya digosok-gosok badannya, disidri dengan daun sidr, daun bukol ini kata Bapak Maduranya. Kalau dulu kan tidak ada itu, kalau dulu tuh sangat sulit sabun. Kalau sekarang gampang, nggak ada daun ini, sulit daun ini. Nah, daun ini kayak wangi daun ini. Nah, sekarang udah ada gantinya daripada daun. Itu apa? Sabun. Ada sabunnya, gosok-gosok pakai sabun oleh kita. Wa yasubbal ma, yaitu menyiram orang al-ma'a air alai kepada mayit talatan 3 kali. Ini paling sempurnanya menyiram mayit 3 kali. Setelah digosok-gosok mayitnya bersih-bersih, disiram 3 kali. Setelah itu diwuduin. Ya, alhasil paling sempurnanya menghabisin mayit itu dikali 3 kali. Paling bawahnya kesempurnaan ngabisin mayit itu 3 kali. Ada sempurna, ada paling sempurna. Ada cukup ngabisin mayit, yang cukup ngabisin mayit tersebut disiram 1 kali, sekiranya air cukup ke anggota mayit itu udah selesai. Itu tingkatan yang pertama. Nomor 2 sempurna, ya 3 kali. Paling sempurnanya 7 kali atau 9 kali enggak masalah. 7 kali siraman atau 9 kali. Bahkan kalau bisa juga dianjurkan kalau airnya dicampur garam dikit untuk awet, Pak. Kalau tidak dicampur garbon biar mayitnya tak mudah hancur, itu maksudnya. Tidak mudah berubah bau. Ini cara-caranya orang memandikan mayit. Jadi airnya setelah untuk yang terakhir kali kasih garbon atau dikasih garam. Fungsinya kalau ya biar awet mayitnya, biar tidak berubah, biar tidak cepat berubah. Karena kalau orang mati cepat berubah, 1 hari aja udah beda dia. Walaupun dia ada di dataran, apalagi di perut bumi, itu kalau orang mati. Nah ini orang hidup. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wal warihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu. Betul. Hah? Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah. Ini pengarang kitab ini, insyaallah madhabnya madhab Hanafi. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Hanafi. Kebanyakan madhab itu kalau di Makkah Imam Hanafi. Atau imam dengan kata lain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah maksudnya Imam Hanafi. Kalau berkata Abu Hanifah rahmatullah alaih, yaitu Imam Abu Hanifah, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Al-fiqhu, adapun ilmu fikih itu ma'rifatun nafsi, itu fungsinya untuk mengetahui diri kita tersuci atau tidak. Malah perkara lah yang bisa bermanfaat kepada diri kita, wa ma'alaiha, dan juga bisa mengetahui dengan ilmu fikih
perkara alaiha yang membahayakan kepada diri kita. Jadi fungsinya ilmu fikih menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, fungsinya bisa mengetahui diri kita, apa yang bermanfaat sama kita, apa yang membahayakan kita, apa yang dilarang oleh agama, apa yang dianjurkan oleh agama, apa yang diperintah oleh agama, apa yang dilarang oleh agama. Itu ilmu fikih. Bagaimana caranya sholat kita biar tidak batal? Makanya menurut Imam Abu Hanifah, fikih tersebut merupakan bisa mengetahui diri kita, yang bisa bermanfaat sama kita, yang bisa berguna sama kita, yang juga bisa yang membuat kita membahayakan sama kita di dunia ataupun di akhirat. Waqala dan berkata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mal ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Waqala dan berkata Imam Abu Hanifah, mal ilmu, tidak ada ilmu illa lil amali, kecuali melainkan untuk diamalkan. Jadi kalau kita belajar, amalkan. Setelah itu kita belajar tasawuf bihi, dengan ilmu. Jadi walaupun kita banyak ilmu kita, tapi tidak diamalkan, tidak ada gunanya juga kita. Ilmu tersebut, mal ilmu illa lil amal illa lil amali bih. Tidak ada kata-kata ilmu kecuali yaitu melainkan diamalkan dengan ilmu. Jadi walaupun ilmu kita punya segudang, tapi ilmu kita tidak diamalkan, maka tidak ada artinya. Walaupun ilmu kita sedikit tapi diamalkan, akhirnya jadi banyak, jadi banyak. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Itu ilmu. Jadi ilmu itu semakin diamalkan semakin bertambah. Ilmu tersebut semakin diinfakkan, diberikan sama orang, bukan malah berkurang, tapi semakin bertambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal amalu bi, adapun mengamalkan dengan ilmu, tarkul ajili, itu meninggalkan dunia. Tapi tidak bisa kita konsisten, yaitu istiqomah melakukan ilmu, mengamalkan ilmu, kecuali dunia sudah tidak ada di hati kita. Jadi kata-kata istiqomah itu berhubungan dengan ilmu yang diamalkan. Semakin kita mengamalkan ilmu, semakin kita istiqomah. Semakin kita istiqomah, berarti kita tahu dunia dan akhirat. Tidak bisa kan pernah nyatu langit dan bumi, air dan minyak, itu maksudnya. Wa yanbaghi lil insani ayyaghfula an nafsi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaga terus wa ukhraha wa yastajribu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha kay la yakunu aqlu wa ilmu hujjatan alayhi fa yazdada uqubatan na'udzu billahi min sakhatihim wa iqabihi. Yang bagi maka sepantasnya lil insan, bagi manusia Allah yaghfula an nafsi, yang tidak lupa kepada dirinya, wa ma, dan perkara yang fauha, yang bisa bermanfaat perkara tersebut kepada dirinya. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan tafakkur, mikir-mikir. Takut yang kita kerjakan itu kita keliru. Berarti kalau kita mikir-mikir keliru, kita berarti secepatnya kita baca istighfar. Itu fungsinya tafakkur. Oh, tadi saya keliru, astagfirullahaladzim. Nah itu. Wa ma yadurruha, dan juga sepantasnya bagi seorang manusia, insan, yaitu memikirkan, tidak lupa apa yang bisa bermanfaat kepada dirinya, wa ma yadurruha, dan perkara yang bisa membahayakan kepada dirinya. Fi ulaga, dalam urusan dunianya, wa ukhraha, dan juga urusan akhiratnya. Jadi tajribu ma yanfa'uha, maka menarik manusia
Ma perkara kalau udah berfungsi, gak mikir-mikir, dia tidak lupa kepada dirinya yang bermanfaat kepada dirinya dan membahayakan kepada dirinya urusan dunia akhirat, tajlibu, maka bisa menarik manusia perkara yang fa'wa, yang bisa bermanfaat perkara kepada dirinya, wa yadribu ma yadruha, dan bisa menjauhkan manusia kepada perkara yadruha, yang bisa membayai perkara kepada dirinya, kaila yakuna aqluhu, agar tidak terjadi akalnya manusia, wa ilmu, dan ilmunya manusia, hujjatan alaih, yaitu jadi hujjah, jadi alasan, jadi musuh alaih, nanti alaih, atas insan. Wa yazdada uqubatan, maka bertambah kalau ilmunya nanti dan akalnya jadi hujjah, jadi musuh. Wa yazdada uqubatan, maka bertambah juga pada diri manusia uqubatan, siksanya. Kita punya akal, gunakan akal kita. Kita punya ilmu, gunakan ilmu kita biar kita tidak disiksa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi, kita mohon perlindungan dari Allah, min sakhatihi, dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan juga dari siksanya Allah. Karena kalau Allah udah murka, kita disiksa, pasti disiksa oleh Allah. Makanya kita banyak-banyak istighfar, takut tingkah laku kita salah, lisan kita salah, hati kita salah, pikiran kita salah, banyak-banyak kita istighfar. Makanya fungsikanlah akal dan ilmu kita. Makanya semoga ilmu kita barakah, manfaat dari dunia sampai ke akhirat. Waqad warada dan telah datang fi manakibil ilmi, dalam agung-agungnya ilmu, wa fadaihi, dan keutamaan ilmu, ayatun, yaitu ayat-ayat Allah, penjelasan-penjelasan, wa akhbarun, dan juga ada penjelasan yang dari hadis, sahihatun, yang sahih, masyhuratun, yang terkenal, lam nashtagil, yang tidak merepotkan pada diri kita, bidzikriha, untuk menutur, untuk mengingat, bidzikriha, untuk menyebutkan hal itu, ayat-ayat, kayak layatul kitab, agar tidak panjang dalam kitab ini, dalam pembahasannya. Maksudnya udah masyhur tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, bahwasanya akal yang tidak difungsikan, ilmu yang tidak difungsikan, itu jadi siksaan nanti, jadi musuh, bahkan membuat kita bertambah sisanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ma'alif Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'nahu al-muslimin wa madana bi madadihi wa warihi wa suri fid daraini amin. Wa fil jum'ati fardu ainin, ya, dalam sholat Jumat yaitu hukumnya fardu ain, merupakan fardu ain alaihim, kepada orang-orang muslim yang balik, yang tidak sakit, yang bukan budak, jadi wajib. Yang bermukim idza kanu arba'ina, apabila terjadi mereka tersebut arba'ina, yaitu hitungan 40. Mukallafin, yang mukallaf semuanya, fi abniyatin, dalam bangunan, fi abniyatin, dalam bangunan. Jadi sholat Jumat ini hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Jadi setiap orang, setiap individu, perseorang, selama dia muslim, laki, bukan budak, tidak sakit, tidak ada halangan, orang tersebut berdomisili di tempat itu, maka wajib orang itu bersalat Jumat. Adapun salat Jumat itu hitungan 40 dengan imamnya. Seandainya kata kurang 40 ditambah anak kecil, atau ditambah budak, atau ditambah orang perempuan, atau ditambah musafir, tetap tidak bisa. Karena hitungnya tetap harus orang laki-laki yang mukallaf, yang berdomisili, yang bukan budak, artinya bukan musafir. Jadi kalau ditambah sehingga
hitungannya 40 tidak bisa, tidak sah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Allah. Tentang sholat Jumat tersebut ada pendapat 15 perkataan. Dan ada ulama khilaf sampai khilafannya 15 perkataan. Ada yang mengatakan harus 50, ada yang mengatakan 40 itu Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 90 itu seperti Imam Mawardi. Allah, banyak pendapat para ulama. Ada yang 20 menurut Imam Ishaq. Ada yang mengatakan 30 menurut Ibnu Habib an Malik. Makanya sudah saya bilang, andai kata dalam satu tempat, kalau kita ke tempat orang tiba-tiba 20 mendirikan sholat Jumat, ya udah kita diam saja. Berarti tidak memakai pendapat Imam Syafi'i. Walaman nawal al-iqamata, juga sholat Jumat tersebut yang wajib. Walaman atas orang nawa yang berniat orang al-iqamata, itu diam. Endahum, di sisinya mereka umpama saya ke Madura atau saya ke Jakarta, saya tuh mau jam di sana, ya udah kita walaupun 1 hari atau dapat 3 hari, ya udah termasuk hitungan orang yang berdomisili di sana, karena niat berdomisili di sana atau bertempat tinggal di sana, maka termasuk itu. Berarti kalau bukan musafir lagi, walaupun 1 hari. Sampailah saya ke Jakarta umpama pas hari Jumat, tapi saya niatnya udah niat diam di Jakarta, ya udah itu termasuk hitungan orang Jakarta, karena niatnya berdomisili atau bertempat tinggal di Jakarta. Arba'ata ayamin syahahin, yaitu niat diam 4 hari yang sah. Walaman atas orang balagu yang telah sampai kepada orang tersebut nida'us syaitin, yaitu orang yang nyaring suaranya, mintorofin dari puncaknya tempat atau berdesa, yaligi yang ikut kepada orang yang nyaring, membaladiha dari tempat atau desanya saat Jumat. Wa syartuha waktu dhuhri. Nah, ini. Begitu juga selama kita masih mendengar orang adzan, di andai kata kita itu jauh dari masjid, tapi kita masih mendengar, kita ada di puncak gunung, masih mendengar bahwa di situ ada tempat mendirikan sholat Jumat, wajib kita bersolat Jumat. Wajib kita sholat Jumat. Kalau orang yang ke Malaysia itu gimana Ustadz itu? Makanya kalau orang Malaysia itu kan, orang Indonesia ke Malaysia, ya kalau resmi, kalau nggak resmi, ya dosa dia, karena dia udah berdomisili di sana lebih dari 4 hari dia. Udah bukan pendatang dia, tetap orang iqam, hukumnya sholatnya wajib itu. Ada yang kalau udah paling sedikit 4 hari. Sedangkan terkadang 1 bulan, 1 tahun nggak pulang-pulang, yang mau sholat Jumat ditangkap, ya tetap dosa. Tetap dong, harus mendirikan sholat Jumat walaupun di hutan-hutan, ada imamnya, harus itu. Andai kata kita ke Malaysia, umpama kita tidak resmi, hitungannya 20, ya udah kita wajib kita mendirikan sholat Jumat walaupun di dalam hutan, asalkan ada kiainya saja, karena ada yang mau yang baca khutbah,
Ada yang sholat Jumat, ada imam dan makmum. Enggak masalah walaupun dalam hutan. Bukan harus di masjid saja, di rumah-rumah, di lapangan, enggak masalah. Syaratnya itu bukan harus di masjid kalau sholat Jumat. Tidak. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, bukan harus di masjid, di mana saja, di lapangan boleh. Yang penting ada imam dan makmumnya, kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naru ta'ammalu fi asyadihim wa juludihim wa luhumihim hatta yahuzuha kal fahmi suwadan illa man naja minha. Wan naru, adapun neraka nar itu api. Neraka tuh makanya di atas itu api, yang diinjak itu api, dindingnya itu api, jadi semuanya api semua itu, makanya dinamakan narun. Nar ta'malu, yaitu membakar api fi ajzadim, pada badannya manusia, wajuludihim, dan kulit manusia, waluhumihim, dan dagingnya manusia, hatta yajuzuha, sampai lewat manusia kepada neraka, kal fahmi, laksana arang, suwadan, hitamnya, qillaman naja, kecuali orang yang selamat. Jadi saat orang masuk neraka, maka dibakar, api tersebut menyambar. Di saat orang masuk ke neraka, api akan menyambar sampai orang itu terhitam, legam luar biasa, kecuali orang yang selamat. Walaupun dia masuk ke neraka, tapi tidak apa-apa. Dan yang kemarin kita membahas bahwa semua firman Allah, wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadru adh-dhalimina fiha jithiya. Di situ orang masuk neraka, ada yang takwa, lewat saja neraka. Enggak panas, enggak apa-apa. Adapun orang yang durhaka kepada Allah, adapun orang yang kafir, orang muslim orang Islam yang matinya belum bertobat kepada Allah, maka dia disantap oleh neraka, oleh api. Dibakar, apinya ngejar. Kecuali orang yang takwa kepada Allah, dia cuma lewat saja, tidak apa-apa. Allah. Jadi neraka tersebut akan membakar kepada tubuh manusia. Di saat masuk ke neraka, tubuhnya, kulitnya, dagingnya, sehingga dia jadi hitam legam, illa man naja, kecuali orang yang selamat. Orang selamat tidak apa-apa walaupun dia masuk ke neraka. Contohnya seperti Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Contohnya seperti Nabi Ibrahim di saat dibakar, tidak apa-apa. Satu helai rambutnya pun tidak terbakar, bahkan jadi dingin. Minha, dari minha, ilaman, kecuali orang naja yang selamat, orang minha dari neraka. Ya, orang itu selamat, cuma dia seperti sederhananya begini. Kita ada orang penjara, ada yang dipukul, kita selamat, kita nggak punya kasus, cuman kita masuk penjara. Masa kita dipukul, masa kita lama? Cuman lihat saja, oh ini ya, ini kasus ini kali. Apa kita sampai 1 hari? Enggak, mungkin melintas saja kita di penjara, melintas, dan kita tahu, dan kita tidak diperiksa apa-apa, karena kita resmi, kita nggak punya kasus. Sebaliknya, ini contoh kecil daripada dunia. Apakah kita yang harus masuk ke penjara punya kasus? Enggak. Oh, seumpama ada orang kepingin tahu penjara tuh kayak apa, minta antar sama polisi. Saya minta antar, Pak polisi kepingin tahu penjara. Apakah kita 1 hari? Enggak, mungkin melintas saja. Apakah kita dipukul? Enggak. Apakah kita akan ditanya ini itu? Enggak. Cuma kita langsung lewat saja.
Allah. Illa wa minhum, dan sebagian dari manusia bayahuzuha, yaitu lewat manusia lewat neraka, la yasya'an min ahwaliha, la yasya, tidak takut orang tersebut sya'an, sesuatu min ahwaliha, dari huru haranya, dari huru-haranya neraka, dari kesusahan neraka, dari huru haranya neraka, dia tidak takut lewat neraka. Walaupun yang satunya teriak-teriak, entah tolong, entah ada yang keluar darah, entah coba hitam, ini enggak, biasa aja, cuma lewat. Jadi tergantung amal kebaikannya. Di saat masuk neraka tentunya orang macam-macam di situ. Ada yang kasus ini, ada sederhananya udah ke penjara aja lah sampean. Karena kasusnya beda-beda, selannya juga beda-beda. Tapi kalau sampai nggak punya kasus, lewat aja. Lewat. Ini apa Pak Polisi? Ini begini kasusnya, mencuri. Terus kalau yang itu yang diinjak-injak itu kasusnya pencebolan. Itu lagi, itu membunuh, umpama, macam-macam. Jadi ada sebagian orang yang selamat yang melewati neraka enggak merasa ketakutan, enggak apa-apa, no problem, enggak ada masalahnya. Walaupun melihat orang begini begitu, tidak dia. Wala yanalu syai'un min niraniha, dan tidak memperoleh, tidak mendapatkan kepada orang tersebut sesuatu min niraniha, dari apinya neraka. Tidak terbakar walaupun orang itu ada di neraka, cuma lewat, cuma melintas saja dia, hatta sehingga dia lewat dari neraka. Sehingga dia melewati dari neraka. Yaqulu ainas sirat, yaqulu, maka dia berkata ainas siratu, di mana jembatan. Fayaqul, jadi setelah itu cuma melintas, setelah selesai melintas di penjara, di neraka, lalu orang itu berkata, di mana jembatannya? Saya mau ke surga. Di mana jembatannya? Saya mau melintas sekarang, saya mau menuju ke surga. Yuqalu, maka dikatakan lahu kepada orang yang tersebut, kepada orang yang bertanya, orang yang selamat, qad justuhu, telah aku lewatkan jembatan tersebut kepada orang min ghairi masyaqqatin, dari tanpa payah, birahmatillahi ta'ala, dengan rahmatnya Allah. Tadi itu udah kamu melintas, cuman kamu tidak sadar aja. Padahal kamu udah melintas, udah kamu langsung masuk surga saja. Nah ini saking gampangnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dia pada udah melintas, sudah dijalani, cuman dia tidak merasa, langsung Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.